Sampurasun, pemirsa yang budiman, pada tayangan episode ke-9 di Ekspedisi Mencari Jejak Raja-Raja Sunda dengan judul, Mengungkap Pendirian Prasasti Batu Tulis dan Batu Tapak Pajajaran di Kota Bogor kali ini, kami dari tim harian Pakuan Raya, masih melanjutkan berbagai keterangan dari beberapa sumber-sumber penting, yang merupakan hasil yang didapat oleh para ahli peneliti asing terdahulu, yaitu tentang Pakuan Pajajaran. Dari keterangan G.T. Rufaer dalam bukunya, Encyclopedie van Nederlands Indie, edisi Tibet tahun 1919. Menurutnya, kata Pakuan mengandung arti paku atau paku jagat, yang melambangkan sosok pribadi raja, seperti pada gelar Paku Buwono dan Paku Alam. Pakuan, menurut Rufaer setara dengan Maharaja. Jadi kata Pajajaran, diartikan sebagai berdiri sejajar. Atau mungkin maksud Rufaer, Pakuan Pajajaran adalah berdiri sejajar atau seimbang dengan Kerajaan Majapahit. Sayangnya Rufaer tidak merinci arti Pakuan Pajajaran, namun dari uraiannya tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pakuan Pajajaran menurut pendapatnya, berarti Maharaja yang berdiri sejajar atau seimbang dengan Majapahit. Bahkan ia juga sependapat dengan Hussein Jayaningrat, bahwa Kerajaan Pakuan Pajajaran didirikan tahun 1433. Sedangkan menurut R. Purbacaraka dalam tulisannya, The Batu Tulis Bij Buitenzok, yakni batu tulis dekat Bogor, di mana dalam tulisan tersebut, ia menjelaskan bahwa kata Pakuan, mestinya berasal dari bahasa Kawi, yaitu Pak, Wan, yang kemudian dieja, Pakuan. Dalam lidah orang Sunda kata itu akan diucapkan, Pakuan, jadi kata, Pakuan, berarti istana. Sehingga keterangan kata Pakuan Pajajaran, menurut Purbacaraka, artinya, istana yang berjajar, atau Anrigenstaande Hoven. Sementara Tendam, seorang pakar pertanian, melakukan penelitian kehidupan sosial ekonomi petani Jawa Barat, dengan melakukan pendekatan awal pada segi perkembangan sejarah. Dalam tulisannya, Verkenningen Rondom Pajajaran atau pengenalan sekitar Pajajaran, menurutnya, pengertian Pakuan, ada hubungannya dengan batu lingga, atau tonggak batu yang terpancang di sebelah prasasti batu tulis, yaitu sebagai tanda kekuasaan. Tendam, menarik kesimpulan, bahwa nama Pajajaran, muncul untuk beberapa jarak kilometer, yakni mulai dari Sungai Ciliwung dan Cisadane, yang mengalir sejajar. Jadi, Pakuan Pajajaran menurut pengertian Tendam, adalah Pakuan di Pajajaran atau Dayah Pajajaran. Sebutan Pakuan, Pajajaran, dan Pakuan Pajajaran, dapat ditemukan dalam prasasti batu tulis, sedangkan nomor 3, bisa dijumpai pada prasasti Kebantenan, di Bekasi. Pemirsa harian Pakuan Raya yang budiman, untuk sementara waktu, tim berinisiatif menunda dulu upaya penelusuran di Kota Bogor. Karena mengingat minimnya bukti-bukti tinggalan yang cukup sulit didapat, akhirnya, tim mencoba mengalihkan penelusuran ke situs Goa Langkop, yang ada di Kampung Tapos, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, yang konon katanya, lokasi situs ini, dahulunya pernah dijadikan lokasi pertapaan oleh Sri Baduga Maharaja, Ratu Aji, di Pakuan Pajajaran, Sri Sang Ratu Dewata, Prabu Siliwangi. Sore itu, Selasa, tanggal 27 Desember tahun 2022, pukul 3 WIB sore hari, hujan turun cukup lumayan deras. Akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan niat tim ekspedisi harian Pakuan Raya untuk mendatangi lokasi situs Goa Langkop yang berada di kaki Gunung Salak, pada ketinggian antara 800 meter, hingga 900 meter dari permukaan laut. Untuk menuju ke situs Goa Langkop, lokasinya memang sangat mudah dijangkau, terutama jika menggunakan kendaraan roda 2. Namun lantaran pada Selasa sore hari itu hujan turun sangat deras, akibatnya, beberapa jalur dengan trek jalan yang menanjak tajam, cukup terasa merepotkan, karena licin.
Saat pukul 4 sore tim ekspedisi harian Pakuan Raya tiba di lokasi situs Goa Langkop. Tujuan pertama tim adalah menemui Abah Jaja, selaku sesepuh juru peliharanya, atau kuncen sepuh situs Goa Langkop, guna mendapatkan informasi dan keterangan mengenai asal-usul dan sejarah keberadaan Goa Keramat tersebut. Sampurasun, saya Jepri Sukapura dari kanal YouTube Harian Pakuan Raya pada edisi Ekspedisi Mencari Jejak Raja-Raja Sunda dengan judul Mengungkap Misteri Batu Prasasti dan Batu Tapak Pajajaran di Kota Bogor. Pada episode ke-9 kali ini, kami tim dari ekspedisi berada di area situs Goa Langkop, tepatnya di Kampung Langkop, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, pada ketinggian kurang lebih 800 hingga 900 meter dari permukaan laut. Kali ini saya ditemani oleh juru kunci atau sesepuh dari juru pelihara situs Goa Langkop ini, yaitu Abah Jaja, yang akan nanti memberikan penjelasan tentang keberadaan Goa Langkop ini dan sejarahnya, asal usulnya. Jadi tim ekspedisi Harian Pakuan Raya kali ini ingin mengangkat lebih kepada bukti tinggalan situs masa Sunda Purba atau masa tinggalan para leluhur Sunda. Oke, bisa kita langsung tanyakan saja kepada Abah Jaja terkait silsilah dari Goa Langkop. Sampurasun Abah Jaja. Rampes, Abah Jaja, ya ini kebetulan Ya, kami dari tim Harian Pakuan Raya atau tepatnya tim ekspedisi mencari jejak Raja-Raja Sunda. Kali ini bertandang ke kediaman Abah Jaja, sekaligus juga kami ingin mengetahui lebih jauh tentang silsilah dari Goa Langkop ini, Abah Jaja. Bisa diceritakan Abah Jaja sejarah dan asal-usul dari Goa Langkop ini menurut versi sejarah lisan dari kakek nenek Abah Jaja? Insya Allah kita nggak bisa, mungkin namanya sejarah ya Bang ya. Ya. Ada kelirunya, ada salahnya, beda versi, seperti itu ya. Ya, Abah Jaja. Kalau Abah mungkin bicara yang sejujur-jujur seasli-aslinya. Ya. Jadi pertama Abah ini akan cerita soal turun-menurun jadi juru pelihara atau yang menjaga dari awal, siapa yang menjaga ini sampai sekarang ini. Nah itu pertama dijaga Goa Langkop ini dibuka, kata kabar sih baru dijajah 50 tahun oleh Belanda. Waktu itu masa hidupnya Uyut Sekeng atau Mah Sekeng. Nah tahu berapa tahun oleh Mas Sekeng, turun lagi ke anaknya adalah Mah Ekeng. Itu pun kalau umurnya sih jelas ya, ada kabar itu kan Uyut apa semua aki ya, semua umurnya semua 120. Nah turun dari Mah Ekeng turun lagi ke Mah Said. Nah dari Mah Said turun lagi ke anaknya Uyut Sarnapi. Uyut Sarnapi. Uyut Sarnapi turun lagi ke anaknya Haji Didih. Pertama pernah ketemu sama Mas Jepri ya, yang almarhum juga itu. Nah itu turun lagi dari Haji Didih ke Abah Jaja, mungkin turun ke-6. Dari Mas Ekeng ke Mah Ekeng ke Mas Said ke Ucarnapi, Haji Didih, Abah Jaja. Jadi turunan ke-6. Nah itu ketahuan waktu hidupnya Mas Ekeng itu sekitar tahun 700-an. Nah, masih jauh di Merdeka. Nah itulah. Nah ada apa sih di sini? Kenapa dijaga? Karena ini namanya karomat ya Mas. Karomat, ada bekas-bekas apa yang dilindungi ya, sengaja dilestarikan. Orang tua juga dulu belum ada bus seperti itu, ini belum ada yang jaga, udah dijaga emang orang sini. Walaupun nggak ada
lembaga itu lembaga ini sebetulnya udah dijaga, dilestarikan ya, diamati ya seperti ini. Nah, ada siapa di sini yang ngisi? Itu yang pertama kita bulat aja adalah pertapaannya Sri Baduga Maharaja Ratu Aji Prabu Siliwangi, pernah tapa di Batu Menhir di situ. Oh, di Batu Yang Menhir. tadi Ya. ada kelihatan Batu Menhir yang nyender. Ya. Itu 21 hari. Nah, beliau tutas tapa di situ, mau pindah di sini. Ini tempat petapanya, tapak Ya. kedua nih. Ya. Ini nih, di situ tapak kedua. Tapi sebelum masuk tapa, beliau mendirikan batu ini nih tuh. Pintu Menhir juga tuh. Oh, yang ini Nah, ya, di ini, bawah iya. ya. Yang bawah Nah, ya. itu yang simpenan Prabu sebenarnya itu dekat kayu. Sebelum masuk tapa. Konon ceritanya, ini kan cerita konon. Apa juga beja. Ecik. Ya. Sugan Dari sugan. cerita ya, Nah, dari cerita cerita para leluhur karena ya. Aki Abah pun tidak mengalami zaman Pajajaran itu kan nggak ngalami. Ya. Ya. Nah itu sebelum masuk beliau mendirikan batu dulu, terus Menhir masuk ya, di untuk Menhir. ya. Tapi rencana mau tapak 21 hari di sini, beliau nggak sukses, Bang. Nggak sukses. Nggak sukses. Jadi beliau keburu moksa, menghilang. Abah, untuk luas area dari situs Gua Langkop ini awalnya dan sampai sekarang ini berapa luas, berapa hektar Abah? Baru hektar ini semuanya 600 meter. Ini lingkungan 300 meter. Lingkungan pertapaan itu pun sama 300 meter. Jadi semuanya 600 meter. Itu hibah dari nama Haji Didi. Haji Didi pemilik Iya, lahan ini. pemilik Oh, lahan. hibah. Dari tadi, dari yang ke-6 Ke-6 tadi Iya, ya. turunan Ah, itu. yang Dari Mas. Berarti kakak Abah ya berarti ya? Apa? Dari bapak. Bapak. Bapak ya. Bapak Haji Didi Didi ya. Bapak. Dari Bapak. Abah Jaja bisa nggak lebih dijelaskan lagi artinya penemuan artinya penemuan atau penunjukan kepada Abah dan para leluhur Abah saat menemukan ini, apakah ini dulunya hutan lebat, belantara, nah, seperti apa sih Bah penemuan awal nih? Namun kalau kata cerita leluhur penemuan Kalau awal. cerita dulu mah jangankan bicara yang tadi yang ke-6 ya, zaman tahun 70 aja, yang dekat deh. Ya. Abah udah umur 10 tahun. Ya. Di sini jangankan sore begini, Mas Yepri, kalau jam 11 atau jam 10 Siang. ini siang adem, gelap, hutan. Boro-boro begini baru bisa masuk, hanya tetap hutan sekelilingnya. Karena waktu dulu ada sifat pemali. Ya. Pohon kecil di babat di tempat karumat nggak boleh. Nggak boleh. Dilarang ya. Dilarang. Nah itu dilarang, Ada nggak boleh. pantangan ya, ada Nggak- pantangan oh iya, ada tersendiri ya. pantangan sih nggak boleh itu. Makanya sengaja rimba, makanya bisa masuk. Hanya untuk kita doang bisa masuk bersih di dalam. Kalau di luarnya nggak bisa begini, Mas. Terus keduanya dulu kan ada beringin gede di sini. Pohon beringin. Ya? Beringin itu 6 rumah ketutup itu gede-gedenya pohon beringin. Masya Nah itu, Allah. nah itu makanya adem di sini ya tahun 70-an. Hanya udah dirapi-rapinya tahun 99 apa udah jadi dupa. Oh. Udah jadi dupa di babat minta izin juga ya seperti itu. Kawasan area situs Gua Langkop ini ditetapkan sebagai salah satu tinggalan situs bersejarah dan dilindungi oleh BPCB Serang. Itu tahun berapa, Pak? Nah itu masih itu di tahun 99. Tahun 90. Iya, apa diangkat jadi dupa gitu. Langsung ini di Langsung hanya apa waktu itu masih banyak tugas di depan bapak. Begitulah silsilah yang diceritakan oleh Abah Jaja sesepuh juru pelihara Goa Langkop, yang menurutnya, goa keramat tersebut, dahulunya banyak disinggahi oleh tokoh raja-raja Sunda, diantaranya Sri Baduga Maharaja Ratu Aji, Prabu Siliwangi, untuk bersemedi, mengingat gelar yang dimiliki sebelum penobatannya sebagai Maharaja, adalah Prabu Guru Dewata Prana Sang Resi Pertapa. Mengingat hari sudah semakin gelap,
Akhirnya tim ekspedisi harian Pakuan Raya berpamitan kepada Abah Jaja, sesepuh juru pelihara Goa Langkop. Karena untuk keesokan harinya, tim harus kembali melakukan penelusuran ke area Gunung Sodong yang berada di Kampung Parung Singa, Desa Karehkel, Kecamatan Lewiliang, untuk mencari tahu benar atau tidaknya, jika kawasan yang cukup keramat di Lewiliang tersebut, adalah Punden Berundak, yang dahulunya pernah dijadikan tempat peribadatan oleh masyarakat Sunda Purba. Boleh bersaksi. Iya, saya bagus sakti. Sip. Itu gitu. Ya, saya rasa cukup Abah ya. Keterangannya luar biasa nih ya Abah ya. Jadi pemirsa yang budiman, keberadaan Gua Langkop atau situs Gua Langkop yang tepatnya tadi diralat oleh Abah Jaja yang berada di Kampung Tapos, Iya. Desa Sukaharja, Kecamatan Kecamatan Cijeruk, Cijeruk, Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Nah, ini merupakan tempat yang memang memiliki nilai cukup bersejarah dan spiritual, termasuk juga tempat ini pernah dikunjungi oleh tokoh-tokoh raja-raja Sunda yang memang ingin mencari karomah ke tempat ini. Luar biasa dan cukup kita banggakan. Demikian saya Jepri Sukapura dari kanal YouTube Harian Pakuan Raya pamit menyatakan sekian. Sampurasun.